Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharti dari kelas PG PAUD B angkatan 2019 Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan tentang konsep perilaku manusia, yaitu perilaku manusia secara sederhana adalah merupakan aktivitas manusia tentang analisis perilaku yang menyebutkan perilaku, bahwa perilaku adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan atau dibuat oleh individu, organisme, sistem, atau entitas buatan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri atau lingkungannya, yang mencakup sistem atau organisme lain di sekitarnya serta lingkungannya. Yang kedua adalah faktor-faktor perilaku. Perilaku manusia sebagaimana yang tampak melalui indera manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai motor penggerak terjadinya perilaku tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat berupa: yang pertama, adat atau tradisi merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu kelompok. Yang kedua, sikap merupakan pernyataan evaluatif terhadap objek, orang atas peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Yang ketiga, emosi merupakan perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Menurut Frieda, emosi merupakan reaksi terhadap seseorang atau kejadian, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Yang keempat, nilai merupakan alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Yang kelima, etika. Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritik, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Yang keenam, kekuasaan merupakan faktor atas adanya kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Yang ketujuh, persuasi. Melalui faktor persuasi ini, setiap individu mencoba berusaha memengaruhi kepercayaan dan harapan orang lain. Menurut persuasi, pada prinsipnya merupakan upaya menyampaikan informasi dan berinteraksi antar manusia dalam kondisi di mana kedua belah pihak sama-sama memahami dan sepakat untuk melakukan sesuatu yang penting bagi kedua belah pihak. Yang ke-8, persepsi merupakan tindakan menyusun dan mengenali. Yang ke-8, genetika merupakan faktor pewarisan sifat atau hereditas yang menentukan dalam kehidupan manusia dengan berbagai perilaku bawaan. Yang ke-10, norma sosial merupakan kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok, masyarakat, dan batasan wilayah tertentu. Yang ketiga, perilaku biologis. Menurut Levitis et al., meskipun ada beberapa ketidaksepakatan tentang bagaimana mendefinisikan perilaku secara tepat dalam konteks biologis, satu interpretasi umum berdasarkan meta-analisis literatur ilmiah menyatakan bahwa perilaku adalah respon yang terkoordinasi secara internal atau tindakan atau tidak bertindak dari seluruh organisme hidup atau individu atau kelompok terhadap menganggam internal dan
atau eksternal. Karban menjelaskan bahwa mengenai definisi perilaku yang lebih luas dapat diterapkan pada tumbuhan dan organisme lain, mirip dengan konsep plastistis feotipik. Perilaku dideskripsikan sebagai respon terhadap suatu peristiwa atau perubahan lingkungan selama masa hidup individu. Berbeda dari perubahan fisiologis atau biokimia lainnya yang terjadi lebih cepat dan tidak termasuk perubahan yang merupakan hasil perkembangan atau ontogeny. Selain itu, Burrhus Frederick Skinner dalam Killen et al. Mengatakan bahwa setidaknya ada jenis perilaku manusia yakni secara refleksi dan kesadaran sebagai hasil hubungan antara rangsangan dan tanggapan. Dalam hal ini membedakan adanya dua bentuk tanggapan, yaitu responden atau response ialah tanggapan yang ditimbulkan oleh rangsangan-rangsangan tertentu. Rangsangan yang semacam ini disebut electing stimul karena menimbulkan tanggapan yang relatif tetap. Yang kedua, operant respon adalah tanggapan yang timbul dan berkembangnya sebagai akibat oleh rangsangan tertentu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.